Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari yang berbahagia ini Allah masih memberi kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di rumah Bu Yanti ini dalam rangka mengadakan pertemuan rutin kita, yaitu pertemuan P2K2 kita. Salawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan alam, yakninya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ibu-ibu KPM kami, peserta dari program PKH yang kami hormati, terima kasih kami ucapkan karena telah meluangkan waktunya, telah meluangkan sejenak untuk bisa datang untuk menghadiri pertemuan kelompok kita ini. Terima kasih juga yang teramat dalam kita ucapkan kepada Bu Yanti yang telah sudi menyediakan tempat untuk kita mengadakan pertemuan P2K2 pada bulan ini. Ibu-ibu kami yang kami hormati, pada siang ini kita akan coba melanjutkan materi kita atau diskusi kita, yaitunya pada modul yang ketiga, modul kesehatan dan gizi. Modul kesehatan dan gizi. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan pada materi ini, kami ingin bertanya dulu tentang modul atau sesi yang kita pelajari pada bulan yang lalu, yaitunya memulai usaha. Apakah sudah bisa diterapkan di rumahnya atau di keluarganya? Memulai usaha itu walaupun sedikit-sedikit kita usahakan untuk menerapkannya ilmu kita itu supaya tidak hilang begitu saja. Mulailah dengan usaha-usaha yang lebih kecil dulu. Apakah sudah bisa diterapkan ibu-ibu? Bisa. Oke, terima kasih. Insyaallah saya pada bulan ini sebelum kita melakukan atau berdiskusi pada modul ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Pada kesempatan ini kita akan coba masuk ke modul yang ketiga, yaitu modul kesehatan dan gizi. Pada modul ini ada 3 sesi yang nanti kita akan pelajari. Ada 3 sesi yang kita pelajari. Di antaranya adalah pentingnya gizi dan layanan untuk kesehatan ibu hamil. Pentingnya gizi dan layanan kesehatan untuk ibu hamil. Itu nanti materi-materi yang kita akan coba membahasnya bersama-sama ini. Sebelumnya, pada saat mau berangkat ke sini tadi, kita tinggalkan dulu permasalahan-permasalahan yang ada pada di rumah kita. Pada saat berangkat ke sini tadi, niatkan dulu kita untuk belajar. Pasang niatnya untuk belajar dan berdiskusi tentang modul ini. Pada modul ini atau pada sesi ini nanti ada 3 topik yang ingin kita bahas. Yang pertama, layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan. Yang kedua, kebutuhan gizi ibu hamil. Yang ketiga, bagaimana memanfaatkan bantuan PKH, BPNT, dan JKN selama kehamilan dan persalinan. Itu nanti topik yang kita akan bahas di pertemuan sesi ini. Pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Jadi, sebelum kita mulai bahas lebih dalam, sebelum kita mulai membahasnya lebih dalam, saya ingin bertanya dulu kepada ibu-ibu, apa harapannya
untuk anak ibu-ibu di masa yang akan datang? Coba salah satunya, apa harapan untuk anak-anak ibu di masa depannya? Coba Bu Yanti. Ingin jadi polisi lah anak saya, Pak. Ya, menjadi polisi, betul. Tepuk tangan untuk Bu Yanti, kita kasih tepuk tangan, aplaus. Betul, semua kita ingin anak kita itu berhasil di masa depannya, yaitunya salah satunya menjadi polisi. Nah, Bu Beni, kalau Bu Beni, apa harapan untuk anaknya kelak di masa depan? Dokter, Pak. Menjadi dokter. Betul juga nanti tuh. Bu Beni berharap di masa yang akan datang itu, masa depan itu, anaknya bisa menjadi dokter, menjadi seorang dokter, yang mana nanti anaknya itu bisa mengobati dia pada saat dia membutuhkan nanti. Nah, gitu. Betul juga, tepuk tangan dulu untuk Bu Beni. Terima kasih itu atas partisipasinya kepada ibu-ibu sekalian. Jadi keberhasilan anak kita di masa depan itu kita harus memulainya sejak di dalam kandungan. Nah, itu. Dimulai sejak dalam kandungan. Tuh, dari sekarang, dari mulai kehamilan itulah kita menjaganya agar di masa depannya nanti anak itu bisa berhasil. Nah, begitu. Coba kita saksikan dulu, kita lihat dulu film berikut ini. Kita perhatikan dulu, kita cermati dulu film ini. Perhatikan dulu filmnya. Nih, ini ada film Yudi. Film Yudi dan perhatikan dulu filmnya. Bu, kan tidur-tiduran Bu. Ini penting filmnya Bu. Bukan lagi hamil. Kenapa, Bu? Kok sedih gitu? Gak kayak tanaman yang kecil ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Serius? Coba lihat. Kalau kasihan dari anak yang lain. Ibu lihat ayahnya. Bukan tahu. Ayahnya bisa. Sementara ibu wanita yang cantik. Sama kita, Bu. Tapi karena anak yang besar ini Jangan main-main belakang Bu. Perhatikan dulu sebentar filmnya. Sebentar, cuman 3 menit, 4 menit. suaminya Wisata itu jauh lebih tinggi daripada Ayu. Kalau kata aku sih kayaknya tinggi anak itu gak ngikutin orang tua deh. Oh iya, ayah tahu gak gimana caranya biar anak kita sehat? Ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending Coba ada yang bisa memberi pendapat atau apa dari film ini? merencanakan kehamilan. Betul ya, boleh. Jadi, betul, ini adalah salah satu film yang mana di situ ada nanti ada ceritanya tadi ada masalah stunting ya. Nah, masalah stunting artinya tumbuh kembang anak itu tidak sesuai dengan umurnya. Kita perhatikan ini gambar picak 1.2 ini. Ini inti dari film tadi. Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Kehamilan dalam kandungan adalah masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Masa ini adalah masa yang paling penting bagi kehidupan anak karena akan mempengaruhinya di masa depan di kemudian hari. Nah, itu. Selanjutnya kelahiran dari
mulai dari kelahiran usia 0 sampai 6 tahun, selanjutnya masa usia 6 sampai 12 bulan, selanjutnya masa usia anak usia 12 sampai 24 bulan. Itu adalah 1000 hari pertama. Dari 1000 hari pertama inilah yang penting kita jaga untuk pertumbuhan anak kita di masa depannya. Jadi dari film tadi ada beberapa hal yang dapat kita petik, dapat kita ketahui bahwa kalau kekurangan jadi dapat kita ketahui bahwa pada film tersebut pada usia kehamilan itu kita harus rajin memeriksanya ke bidan atau posyandu terdekat. Seandainya anak kita itu kekurangan gizi, ini dampak kekurangan gizi dari perencat ini, keluarga, ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah, itu salah satu dampak kekurangan gizi. Terhadap bayinya mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Ketika dewasa, gangguan kesehatan, pendidikan rendah, terbatasnya pilihan kerja. Pada masa remaja, kesulitan belajar, prestasi di sekolah rendah. Pada usia anak-anaknya nanti dampaknya adalah gangguan pertumbuhan anak pendek. Tinggi badan anak bawah standar seusianya. Itu adalah dampak kekurangan gizi dari ibu yang sedang hamil. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada saat kita itu sedang hamil, kita harus rajin-rajin memeriksakan kehamilan kita itu ke bidan atau ke posyandu yang terdekat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Salah satunya adalah nanti stunting atau pendek pada ketika dia telah lahir. Di posyandu itu bidan desa itu atau bu bidan itu selalu mengecek perkembangan atau pertumbuhan janin yang ada pada kandungan ibu-ibu sekalian. Dan begitu juga nanti masalah makanan-makanannya. Makanan apa yang mesti kita makan pada saat kita lagi hamil. Untuk sesi ini kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi untuk sesi yang selanjutnya, yaitunya sesi 9, pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.